Jin sabro ini menetap di darah manusia, menetap di darah manusia untuk mengontrol saraf manusia agar gampang menerima bisikan jin luar seperti dari jin tibir, jin wasnan, dan jin-jin lainnya. Ketika membisiki manusia ini cepat diserap. Oh, jadi ini jin, apa sih, setan yang suka berada di tubuh manusia, di darah manusia. Darah ya. Makanya Iya. harus berbekam itu untuk Saya salah satunya mengeluarkan si jin sabru ini. Jin sabru ini dia menetap di tubuh manusia dan membisikkan manusia ke dalam dadanya. Yuwaswisu sudurinas. Jadi manusia itu nantinya lebih gampang sekali terjerumus, lebih gampang sekali tergoda. Ini tugasnya daripada jin sabru ini, menetap di darah manusia. manusia itu digoda di luar, dari dalam. Iya, kiri, kanan, belakang, depan. Banyak itu satu menurut Rasulullah manusia itu SAW beberapa. seperti itu. Iya. Jadi godaannya begitu banyak. Jin sabru menetap di tubuh manusia, di aliran darah manusia. Makanya ketika gemar berpuasa sunnah itu mempersempit masuknya jin sabru, dipersempit tuh karena melalui darah itu masuknya. Nah, ada juga jin dasim. Nah, jin dasim ini tugasnya mengganggu rumah tangga nih. Mengganggu rumah tangga, menjadikan orang rakus. Jadi misalkan manusia tuh sebenarnya nggak lapar, tapi karena diganggu sama jin dasim, jadi rakus bawaannya. Pengen serba dicicipin, pengen serba dimakan gitu, tanpa berpikiran itu halal haramnya. Itu godaan daripada jin dasim. Terus jin dasim ini menggoda rumah tangga manusia agar bercerai. Nah, jin dasim ini tidak akan kembali ke istana iblis sebelum orang yang digodanya itu bercerai. Makanya kita harus berlindung tuh daripada godaan setan. Jadi nggak akan kembali tuh ke saking istiqomahnya. Terus caranya agar suami istri itu berantem. Iya, agar berantem, suasana rumah panas rasanya. Kalau suami kerja malas untuk pulang karena pulang pasti berantem nih. Begitu gitu kan? juga dengan orang tua dan anak mungkin ya, Be? Iya, orang tua dan anak bawaannya terus-terusan. Si orang tuanya ngomel-ngomel terus, anaknya dijadiin ujian juga. Jadi pembangkang. Membangkang. Nih, iya ini daripada godaan yang didatangkan oleh jin dasim ini. Jin dasim ini di tiap rumah manusia, jin dasim ini ya, terus-terusan menggoda agar keadaan rumah itu memanas terus antara orang tua dan anak, antara istri dan suami. Pokoknya tuh berantem terus, saling mencurigai terus. Nah, sebelum terjadi perceraian itu dia tuh terus godain terus tuh, si jin dasim ini. Bagaimana caranya untuk bercerai gitu. Rakus juga mungkin bukan hanya dari makanan aja, dari harta. Dari harta, makanya ada koruptor tuh, koruptor yang sebenarnya gajinya udah gede ya, pejabat yang korupsi itu, tapi merasa tidak cukup. Yang pejabat aja sih ya, yang lainnya juga mungkin. Banyak sifat rakus itu jadi tidak merujuk ke satu hal seperti makanan saja, bisa ke harta juga kan, atau jabatan, karir kan, banyak. Makanya jin dasim ini itulah tugasnya untuk membuat manusia menjadi rakus dan menggoda di dalam rumah agar rumah itu suasananya panas, suami istri bisa bercerai, ataupun posisi anak dan orang tua tuh bisa bertikai terus. Seperti itu godaan daripada jin dasim. Ada juga jin dari Masaud. Ini jin Masaud itu menggoda manusia itu untuk berwatak namimah, adu domba. Iya, adu domba. Nah, sekarang kan
Aduh, lagi marak juga kan, ustadz sama ustadz Jadi domba diadu Habib domba. dan Subhanallah, diadu domba. Terus lagi marak tentang nasab juga. Ya, Abi nggak ikut-ikutan gitu, apalagi kita yang nggak ngerti apa-apa. ya. Jangan ikut ikut berbicara kalau misalkan itu bukan ahlinya. Tentang halal haram musik kemarin, yang jelas itu yang berbicara itu orang alim semua tuh. Ya. Para ustadz tuh, guru-guru kita tuh orang-orang alim semua. Mereka sudah usianya udah diserahkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang nggak ada apa-apanya, nggak ada perjuangan apa-apa, ikut komen gitu dengan mudah gitu, malah memanas-manasi suasana. Nah, ini udah digoda tuh sama jin Masaud. Udah berwatak namimah, mengadu domba. Ya, itu godaan daripada jin Masaud agar manusia itu berwatak namimah, senang mengadu domba. Ada juga selanjutnya jin abyad. Apa sih tugas daripada jin abyad ini? Ini jin abyad ini terkhusus atau terfokus menggoda kiai, ustadz gitu, santri-santri, orang ahli ibadah. Ini tugasnya daripada jin abyad. Jadi menggodanya tuh kepada orang pintar. Orang pintar di sini bukan dukun ya. Yang berilmu. Orang berilmu, orang paham agama ataupun paham dalam suatu hal ilmu. Ya. Ataupun orang yang ahli ibadah, ataupun orang yang sedang mempelajari satu bidang ilmu agama ataupun ilmu lainnya. Nah, jin abyad ini tugasnya agar orang-orang tersebut merasa lebih baik daripada orang lain. Akhirnya apa yang dia lakukan sia-sia, malah mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat iblis pertama tadi, merasa diri lebih baik daripada yang lain, takabur. Makanya hati-hati nih, yang ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin saum sunnahnya, ataupun misalkan pakar dalam agama, jangan menganggap orang lain ahli pendosa, menganggap orang lain lebih tidak layak masuk surga. Surga bukan milik kita, Bung. Kita nggak jualan surga. Surga itu dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang Allah ridhoi. Jadi jangan menjas orang. Wah, ini ahli maksiat, nggak cocok masuk surga. Boleh jadi yang lebih dulu masuk surga itu orang yang kita jas tadi, yang ahli maksiat, karena dengan tobatnya dia masuk surga. Sedangkan misalkan kita yang serasa ahli taat tapi ada sifat sombong di dalam hati, malah dicampakkan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Makanya tugas daripada jin abyad ini yaitu menggoda manusia agar merasa paling taat daripada yang lain, merasa paling pintar daripada yang lain, merasa paling mulia daripada yang lain. Kan setan itu tidak akan mengambil pahala seseorang. Misalkan mengambil pahala sholatnya enggak, pahala puasanya enggak. Tapi bagaimana dia tetap melakukan sholat tapi sholatnya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.